Kenalin, aku Laili Rahmadina Zahra dari Universitas Internasional Semen Indonesia, Prodi Teknologi Agroligi. Jadi, di sini aku akan memaparkan materi di mana materi ini tuh disusun oleh saya sendiri, Laili Rahmadina, dan teman saya, Syahrul Huda Parsono. Apa sih yang bakal dibahas? Yang pertama, kita nanti bakal bahas definisi dari protein itu sendiri itu apa sih, terus klasifikasinya beserta contohnya. Yang ketiga, kita akan membahas tentang gimana sih cara penanganannya terhadap bahan agroindustri berbasis protein ini. Terus ada kerusakan dari protein itu nanti apa aja. Terus yang terakhir, karakteristik protein berdasarkan sumbernya. So, buat kalian semua stay tune ya, langsung kita ke materinya. Oke, yang pertama kita bakal bahas pengertian atau definisinya dulu. Apa sih protein itu? Jadi, protein itu merupakan senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang dia polimer dari monomer asam amino yang mana nanti dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Nah, molekul protein ini memiliki beberapa kandungan. Di antaranya dia mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadangkala ada yang mengandung sulfur dan fosfor. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan bentuknya. Jadi protein itu ada 3 bentuk. Yang pertama fibrous atau serabut, yang kedua globular, yang terakhir ada konjugasi. Bentuk protein fibrous ini seperti apa sih? Nah, bentuknya seperti yang teman-teman lihat di PPT. Bentuknya dia kaku, seperti spiral gitu. Dia tuh gabungan dari beberapa rantai peptida, jadi ada banyak gitu ya. Terus protein ini dia juga tahan terhadap enzim pencernaan. Kalau protein globular bentuknya seperti apa? Nah, kalau protein globular dia bentuknya bola. Ini terdapat dalam cairan jaringan tubuh. Protein ini larut dalam larutan garam dan encer, bentuknya encer gitu. Mudah juga dia berpengaruh oleh suhu, konsentrasi garam, dan dia juga mudah terdenaturasi. Yang terakhir yaitu protein konjugasi atau konjugasi. Ini sering disebut juga protein paling sederhana, di mana dia cuma terikat dengan bahan-bahan non asam amino. Contohnya itu ada nukleoprotein, dia ada dalam inti sel dan merupakan bagian terpenting dari RNA dan DNA. Terus ada lipoprotein, dia terdapat pada plasma yang terikat melalui ikatan ester dengan asam fosfat seperti kasein dan susu. Dan yang terakhir ada metal protein, yaitu terikat dengan mineral seperti ferritin dan hemosiderin. Selanjutnya yang kita bahas itu contohnya. Yang pertama tadi contoh dari protein fibrous. Ya, ini terdapat pada unsur-unsur tubuh. Dia contohnya ada kolagen, di mana protein jaringan utama dengan ikatan lebih dari 30% protein. Terus ada elastin, dia ada di dalam urat, otot, arteri, dan jaringan elastis. Terus ada keratin, protein dalam rambut dan kuku. Terus yang terakhir ada miosin, protein serat otot. Kalau protein globular sendiri ini sering kita jumpai pada bahan pangan. Dia ada albumin yang ada pada telur, susu, plasma, dan hemoglobin. Terus ada globulin, dia itu sering kita jumpai pada otot, serum, dan kuning telur. Kalau untuk contohnya dari protein konjugasi ini apa aja sih? Nah, kalau protein konjugasi ada beberapa contohnya. Yang pertama itu ada dari fosfoprotein, dia ini terdapat dalam kasein susu dan kuning telur. Terus yang kedua ada lipoprotein, dia itu terdapat dalam plasma yang terikat melalui ikatan ester dengan asam fosfat seperti kasein dalam susu. Terus ada nukleoprotein, dia tuh bagian terpenting dalam DNA dan RNA, makanya kan tadi nukleat, nukleus gitu ya. Terus yang keempat ada glikoprotein, dia ini salah satu contoh mikroprotein seperti ovumusin pada putih telur. Terus ada metal protein, dia itu terikat dengan mineral seperti ferritin dan hemosiderin.
adalah protein di mana mineralnya itu zat besi, tembaga, dan seng. Terus yang terakhir ada kromoprotein, dia itu contohnya ada pada hemoglobin dan mioglobin, klorofil, serta flavoprotein. Bagaimana sih cara penanganan dan perubahan yang terjadi pada bahan pangan protein pada saat prosesnya dan pasca prosesnya? Nah, sebelum itu, sebenarnya kadar protein dalam suatu bahan pangan itu dia menentukan mutu dari pangan itu sendiri. Protein baik dalam hewan maupun tumbuhan, yang kita sering sebutnya itu kalau dari hewan itu protein hewani, kalau dari tumbuhan itu protein nabati. Nah, kalau beberapa contohnya, kalau yang protein hewani itu ada pada ototnya, dagingnya, kulitnya, kuku, serta rambut dari hewan tadi itu. Kalau yang dari tumbuhan itu biasanya terdapat dalam biji-bijian, daun, buah, serta akarnya. Beberapa hal yang harus dilakukan pada penanganan bahan berbasis protein praprosesnya. Yang pertama, kita harus melakukan pembersihan atau cleaning untuk memisahkan dari benda-benda asing seperti debu gitu ya. Terus yang kedua ada sortasi. Di sini sortasi itu merupakan proses pengklasifikasian bahan berdasarkan sifat fisiknya. Biasanya diklasifikasikan berdasarkan ukuran, bobot, warna, serta bentuk dan kematangan dan kesegaran. Terus yang selanjutnya ada grading. Ini sama seperti sortasi, cuman kalau grading ini dia pengkelasan mutu. Yang terakhir ada peeling. Peeling ini proses pengupasan. Kan biasanya kalau bahan pangan yang berbasis protein itu ada beberapa yang dia ada kulit luarnya. Nah, itu kita harus kupas dulu kulitnya supaya isinya atau dagingnya bisa digunakan dengan semaksimal mungkin. Nah, ketika proses berlangsung, pengolahan bahan pangan berprotein yang tidak terkontrol dengan baik dapat menyebabkan terjadinya penurunan nilai gizi. Sebagian besar pangan asal hewani mengandung kadar protein yang tinggi atau menjadi pangan sumber protein. Pengolahan dapat dilakukan secara fisik, kimia, maupun biologis. Kalau fisik biasanya dilakukan dengan cara penghancuran atau pemanasan. Kalau kimia dia dilakukan dengan penggunaan pelarut organik, dan secara biologisnya dia biasanya menggunakan hidrolisa atau proses enzimatis dan fermentasi. Penanganan pasca prosesnya bagaimana? Nah, ini kita ada dua, yaitu upaya pengawetan. Ini dilakukan supaya pangannya ini aman dan layak dikonsumsi. Pengawetan dilakukan dengan cara, contohnya dengan pendinginan, penambahan zat kimia, atau melalui proses iradiasi, dan banyak sekali metode lainnya. Terus yang terakhir ada upaya pengemasan. Ini dilakukan untuk menjaga supaya bahan pangan ini aman, awet, masih fresh lah istilahnya sampai di tangan konsumen. Dia juga berfungsi sebagai wadah pembungkus dan mempermudah ketika proses distribusi. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang baru tahu bahwa kalau di farmasi itu ada yang menggunakan protein. Lah, kok bisa? Nah, dia biasanya contohnya nih ya, contoh kasusnya itu pada kasus diabetes hingga penyakit langka seperti penyakit Gaucher. Dia ini kalau dalam kasus diabetes itu proteinnya hilang dan hormonnya itu yang disebut hormon insulin. Kalau dalam pangan sendiri, protein juga merupakan penyusun utama enzim-enzim dan antibodi serta cairan tubuh seperti darah, susu, dan putih telur. Ini merupakan beberapa contoh produk farmasi berbasis protein. Yang pertama itu ada erythropoietin, dia digunakan untuk penanganan anemia. Terus ada interleukin 1, 2, 3, 4, dia digunakan untuk penanganan kanker, AIDS, atau induksi obat tekanan sumsum tulang. Terus ada beberapa seperti antibodi monoklonal, interferon, koloni stimulating factor, itu dia dimanfaatkan dalam pengobatan kanker, dan juga beberapa ada yang digunakan untuk AIDS. Terus ada faktor pembekuan darah untuk pengobatan hemofili dan penyakit yang berkaitan dengan gangguan pembekuan darah. Yang terakhir ada faktor pertumbuhan manusia, dia dimanfaatkan untuk gangguan pertumbuhan. Seperti yang sudah saya
jabarkan di awal, protein itu terdapat dari dua sumber, yaitu hewani dan nabati. Kalau hewani dia itu dari hewan, dia banyak ditemukan pada daging, susu, ikan, dan telur. Terus kalau dari nabati, ini dia dari tumbuhan, biasanya banyak pada biji-bijian dan kacang-kacangan. Contohnya ada kacang polong, beras, dan beberapa biji-bijian lainnya. Kalau berdasarkan kegunaannya, kita bedakan jadi beberapa. Pertama ada makanan laut, terus susu, keju, dan yogurt, terus ada daging, telur, serta kacang-kacangan. Nah, kita akan membandingkan nih berapa sih protein yang terkandung dalam daging dan juga brokoli sebagai contohnya. Kalau pada daging, terutama daging merah ya, dia itu cenderung lebih banyak proteinnya jika dibandingkan dengan brokoli. Kalau pada daging itu dia mengandung protein sebanyak 26 gram per 100 gramnya. Kalau di brokoli dia cuman ada 2,82 gram per 100 gramnya. Jadi lebih banyak di daging ya teman-teman. Jangan lupa untuk konsumsi daging, tapi jangan salah juga karena mengonsumsi daging aja nggak mau makan sayur, itu juga nggak benar ya. Nah, ini beberapa contoh produk industri berbasis protein. Yang pertama dari sebelah kiri ada selai kacang, terus sebelahnya ada susu, sebelahnya lagi ada sosis, dan yang pojok kanan atas itu kerupuk ikan. Kalau yang bawah itu ada yogurt, keju, serta tepung gandum. Ini ada produk industri berbasis protein. Kita menggunakan contoh ikan segar, dimana dagingnya itu bisa dijadikan tepung, dijadikan ikan beku, bisa dijadikan juga dengan jadi ikan kaleng. Terus hatinya bisa jadi minyak ikan, siripnya bisa jadi makanan, kepalanya bisa jadi pakan ternak, silasenya jadi pakan ternak juga, kulitnya bisa jadi kulit sama atau bisa juga menjadi campuran gelatin yang nantinya digunakan untuk produk farmasi. Terus yang terakhir tulang dari ikan bisa dijadikan kerajinan dan bahan dasar dari pembuatan gelatin juga. Sekarang kita masuk ke asam amino. Asam amino itu apa sih? Jadi asam amino itu senyawa organik yang mengandung dua gugus fungsional. Yang pertama amin, dia bersifat basa, dan yang kedua karboksil, dia bersifat asam. Kedua gugus fungsional ini tadi terikat pada karbon alfa karbon. Nah, ada juga alfa C-nya atau bersifat asimetrik, dia bersifat optik aktif, ini kecuali glisin ya. Terus ada juga yang bersifat amphoteric, dapat berperilaku asam maupun basa. Ternyata asam amino itu ada 20 jenisnya loh. Yang membedakan apanya sih? Nah, yang membedakan itu gugus R-nya yang terikat oleh alfa C-nya. Nah, gugus R ini bersifat gugus alifatik atau non-polar. Gugus alifatik polar, gugus aromatik, dan bermuatan positif maupun negatif. Paling sederhananya kita bisa ambil contoh itu glisin. Sifat-sifatnya asam amino itu bagaimana? Dia ada 5 sifat. Yang pertama dia bentuknya padat. Terus yang kedua dia kristal dan dia memiliki titik didih yang tinggi, larut dalam air, polar dan membentuk ion-ion. Dan yang terakhir dia gugus amino, basa kuat dan dapat menarik ion H+ H2O yang membentuk NH3+. Asam amino ada dua golongan. Yang pertama asam amino esensial dan yang kedua ada asam amino non esensial. Kalau asam amino esensial ini diperlukan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh, tetapi tubuh tidak dapat mensintesikannya atau memproduksinya sendiri. Sedangkan asam amino non esensial dia itu untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh, tetapi tubuh sendiri mampu mensintesis sendiri apabila tubuh mengandung cukup nitrogen. Jadi tubuh bisa memproduksi sendiri kalau ada cukup nitrogen. Ikatan pada asam amino, yang pertama ada ikatan peptida, di mana ikatan peptida itu ada di samping ikatan sulfida. Ikatan sulfida ini ikatan tunggal SS. Ikatan sulfida menghubungkan dua unit sisteina. Terus ada ikatan sulfida, berdasarkan konvensinya ikatan peptid ditulis dengan asam amino yang mempunyai NH bebas sebelah kiri dan AS atau asam amino dengan gugus COO bebas di sebelah kanannya. Terus yang terakhir ada reaksi ninhidrin. Reaksi ninhidrin ini di dalam air
akan terhidrasi membentuk suatu green hydrat, di mana akan bereaksi dengan asam amino yang menghasilkan anion berwarna ungu, aldehid, dan CO2. Struktur protein seperti apa sih? Jadi struktur protein itu ada 4, ada primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Seperti kalau bentuknya seperti pada gambar PPT itu ya teman-teman. Yang pertama, struktur protein primer. Nah, struktur protein primer ini terdiri atas satu rantai protein yang asam amino penyusunnya tidak membentuk ikatan. Jadi seperti pada gambar bisa dilihat dia cuma satu rantai protein saja. Yang kedua, struktur protein sekunder, di mana rantai proteinnya membentuk struktur helix, paralel, dan antiparalel dengan membentuk ikatan hidrogen antar asam aminonya. Jika rantai polipeptida ini membentuk ikatan dari N-terminus ke arah C-terminus, ini akan dinamakan dengan paralel, sedangkan arah sebaliknya dia akan dinamakan dengan antiparalel. Yang ketiga ada struktur protein tersier. Struktur ini campuran antara sekunder dan satu rantai polipeptida. Lokasi dan arah serta sudutnya itu tergantung pada jenis residu asam amino yang menyusun, di mana ikatan yang membentuk ini dia adalah ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, jembatan disulfida, dan ikatan ioniknya. Kalau struktur protein kuartener bagaimana? Nah, kalau struktur kuartener itu gabungan antara 2 atau lebih protein yang memiliki struktur tersier. Jadi dia kayak beberapa tersier gitu ya. Kayak pada gambar tuh dia crowded banget, banyak banget. Ternyata mengolah bahan berbasis protein itu susah-susah gampang ya teman-teman. Jadi kalau ada yang salah sedikit aja dia akan mengalami kerusakan. Kerusakan ini dinamakan denaturasi, di mana denaturasi itu merupakan hilangnya fungsi biologis suatu protein karena adanya perubahan struktur protein. Kembalinya fungsi biologis protein dari keadaan ini dinamakan terdenaturasi, atau yang bisa disebut dengan renaturasi. Denaturasi protein dapat terjadi karena adanya pengaruh dari pemanasan, penambahan asam, penambahan basa, dan penambahan garam dan agitasi mekanik. Seperti yang beberapa sudah saya sebutkan sebelumnya, perubahan pH itu menjadi faktor dari penyebab denaturasi protein. Terus selanjutnya ada panas, jadi kalau panasnya berlebih dia akan berpengaruh. Terus ada pelarut organik, dan yang terakhir garam-garam dari logam berat. Koagulasi ini proses berubahnya struktur protein hingga denaturasi yang terjadi bersifat irreversibel atau tidak bisa kembali, dan protein tersebut menjadi tidak larut. Yang menyebabkan apa aja? Dia disebabkan oleh asam garam, panas, enzim renin, dan pembekuan. Browning atau pencoklatan, dia itu proses pembentukan pigmen berwarna kuning yang mana nantinya akan berubah menjadi warna coklat gelap. Pembentukan ini dikarenakan oleh reaksi oksidasi yang dikatalis oleh enzim fenol oksidasi atau polifenol oksidase. Ini kedua enzim ini dapat mengkatalis oksidasi senyawa fenol menjadi quinon dan kemudian dipolimerisasi menjadi pigmen melanin yang berwarna kecoklatan pekat ini. Biasanya sering kita jumpai ketika teman-teman sudah mengupas apel atau pir gitu ya, tapi nggak langsung dikonsumsi, dia akan mulai berubah warna menjadi coklat. Awalnya dia akan berwarna kuning, tapi lama-kelamaan dia akan berwarna kecoklatan. Maillard ini reaksi antara gula produksi dan protein, terutama asam amino ya. Dia dipengaruhi oleh suhu, waktu, dan jenis gulanya. Dia akan menghasilkan warna coklat ketika proses berlangsung pada suasana basah. Proses yang terjadi pada reaksi Maillard itu ada yang pertama gugus karbonil pada gula menghasilkan N atau glukosamin dan air. Terus yang kedua itu ada gugus glukosamin itu tidak stabil dan mengalami pengaturan kembali membentuk ketosamin. Terus yang terakhir ada
ketosamin. Dia mengalami proses lanjut seperti memproduksi air dan redukton, menghasilkan diasetil aspirin, piuverohid, dan ikatan hidrolik, dan yang terakhir dia akan membentuk melanoidin. Teman-teman pasti tahu dong, susu kedelai dan susu sapi itu mengandung protein. Tapi apakah kalian tahu bahwa mereka itu serupa tapi tak sama? Nah, saat berbicara tentang makanan bersumber protein, pasti kalian gak akan lupa dengan susu. Namun susu sendiri itu memiliki dua macam, ada yang dari hewan, ada yang dari tumbuhan. Kalau dari tumbuhan biasanya dari biji-bijian seperti kedelai gitu ya. Tapi kalau dari hewan tentu saja dia dari puting hewan. Contohnya biasanya dari sapi, dari kuda, dari kambing. Nah, sayangnya ada beberapa yang punya alergi nih terhadap laktosa susu dan tidak bisa menikmati nutrisi yang bisa diberikan susu sapi, sehingga mengganti sumber protein dengan susu kedelai. Tapi bagaimana dengan kualitas nutrisinya sendiri, terutama proteinnya ya? Protein pada susu kedelai hampir tidak mempunyai kandungan lemak. Inilah yang menjadi salah satu kelebihan dari susu kedelai. Apalagi untuk kesehatan jantung karena dia bebas kolesterol dan kaya akan antioksidan. Susu kedelai di pasaran banyak yang tanpa laktosa karena untuk menghindari para konsumen yang alergi laktosa. Namun kekurangannya banyak dari proses penanaman kacang kedelai ini, dia menggunakan bahan kimia seperti pestisida dan sebagainya. Namun susu kedelai juga bisa membuat tubuh memproduksi lebih banyak estrogen. Estrogen ini bisa menjadi hal baik dan juga bisa menjadi buruk. Tapi buruknya ketika kita kelebihan estrogen itu bisa meningkatkan resiko penyakit kanker dan menurunkan pertumbuhan otot baik pada pria maupun wanita. Protein susu sapi itu bagus untuk membentuk otot, maka susu sapi bisa menjadi salah satu pilihan terbaik ketika teman-teman ingin membentuk massa otot secara cepat. Tapi susu sapi cukup mudah dicerna dan sangat baik untuk mendukung pertumbuhan anak-anak. Memiliki antioksidan yang juga bisa menangkal radikal bebas. Susu sapi juga lebih nikmat dari susu kedelai, tapi susu sapi ini bisa menyebabkan alergi laktosa bagi penderita yang tidak bisa mengkonsumsi laktosa. Susu sapi bisa menjadi lemak dan memicu kolesterol, tetapi lebih banyak kalori. Susu sapi itu lebih banyak kalorinya daripada susu kedelai. Untuk bisa menikmati susu sapi lebih sehat, kita bisa minum susu sapi yang low fat karena di pasaran sudah banyak sekarang produk susu sapi yang bertuliskan low fat atau bahkan non fat. Jadi terserah teman-teman mau susu sapi atau susu kedelai, semua ada kekurangan dan kelebihannya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak materi dari saya. Saya harap teman-teman bisa memberikan feedback melalui kolom komentar di bawah ya. Oke, see you di materi selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.